adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Mari sekali lagi nyatakan, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, mengatasi setiap badai. Dalam kemuliaan biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Mari sekali lagi saya jemput kita bangkit berdiri, kita nyatakan, Tuhan adalah kekuatanku. Bersamanya ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Katakan, ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi. Inilah iman kami Tuhan. Bagai Raja Wali. Amin. Dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Ku kan terbang tinggi bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Haleluya. Ini yang kami percaya Tuhan, bahwa kami akan terbang tinggi bersama Tuhan. Kami tahu bahwa hidup ini tidak lepas dari badai, tidak disingkirkan. Karena kami harus melihat pertolongan Tuhan di tengah-tengah badai itu. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti. Ajar kami Tuhan untuk hidup bijak. Tahun 2026, visi kami, ini adalah tahun di mana kami menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah itu Tuhan terjadi. Sepanjang 2026 kami menyenangkan hati-Mu. Terimalah pujian penyembahan kami. Dan biarlah ibadah ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan, memberkati sorga. Itulah target kami ada di tempat ini. Itulah target kami ibadah ini terselenggara. Bukan hanya mulut, bukan hanya lidah. Bukan hanya ritual ibadah, semua enggak cukup. Kami belajar mempersembahkan tubuh kami jadi persembahan hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati. Roma 12 ayat yang pertama. Biarlah itu Tuhan. Oleh sebab itu nyatakanlah kehendak-Mu. Urapilah telinga kami jadi telinga murid. Hati jadi lahan yang baik ditanami kebenaran firman. Firman bertumbuh, berakar, kuat, berbuah-buah dalam hidup kami. Mulutku, pikiranku, hatiku, tubuh, jiwa, dan rohku sebagai alat penabur. Enggak lebih daripada itu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, ucap syukur. Haleluya, umat yang siap diberkati katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Haleluya, shalom, shalom. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, karena saya belum ketemu sama saudara. Terima kasih Pastor Roni untuk undangannya. Senang bisa ketemu kembali. Banjir. Salam kanan kiri bilang, kamu luar biasa loh. Kamu ada di tempat ini luar biasa loh. Amin saudara. Ya, 2026 akan menjadi tahun yang luar biasa. Setuju sama saya? Yang setuju angkat tangan. Yes, kita buka Ulangan pasal 28. Ulangan pasal yang ke-28, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Ulangan pasal yang ke-28, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Udah ketemu Bapak Ibu? Udah ketemu? Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, terusin. Yes. Yes. Kau lakukan dengan, yes. Terus, apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman ini, memelihara dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa visi gereja menyenangkan Dia. Yes, itu adalah gerbang untuk Anda mengalami engkau tidak akan turun, akan terus naik. Amin saudara. Supaya 2026 engkau pack up nanti di akhir dengan kemenangan yang gilang gemilang. Kenapa? Gerbangnya cuma satu, senangkan hatinya. Karena firman Tuhan bilang, kamu pasti naik tidak turun, kau bukan ekor, Tuhan pimpin engkau jadi kepala. Syaratnya adalah engkau tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Amin saudara? Amin. Ya, engkau tidak beribadah kepada Allah lain. Artinya apa? Engkau dan aku menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu tempat yang saya lihat waktu saya masuk di dalam 2026, Tuhan bawa pada firman ini, pada satu tempat di mana disitulah kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Di situ tempat itu tempat kita belajar untuk kita jadi orang yang bijak. Tempat itu belajar, di tempat itu kita belajar arti sesungguhnya daripada hidup. Tapi tempatnya itu tempat yang sering dihindari oleh banyak orang. Coba kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 Bapak Ibu. Pengkhotbah pasal yang ke-7. Saya mau katakan hari ini, tempat ini tempat yang sungguh-sungguh menjadi sekolahan buat saudara dan saya. Kalau Anda sering ke tempat ini, maka saya terlalu percaya engkau akan hidup bijak. Ya kita baca sama-sama ayat yang kedua bilang apa? Pergi ke rumah duka. Pengkhotbah pasal 7, yes. Kita baca ayat yang kedua apa katanya? Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Perhatikan baik. Hendaknya orang yang hidup. Ayat yang keempat kita baca. Orang berhikmat senang berada di rumah duka. Tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat. Ini tempat yang aneh. Kalau mau hidup bijak, firman Tuhan bilang, belajar di rumah duka. Saya namakan firman hari ini adalah berkat dan pelajaran dari rumah duka. Dan ternyata betul. Kalau engkau sering datang ke rumah duka, banyak kesadaran yang Tuhan bangun di dalam kita. Lo kita ini kadang-kadang gampang tersesat, kenapa? Karena nggak pernah belajar di situ. Nggak jadi orang yang berhikmat. Orang berhikmat senang ada di situ, karena di situ banyak pelajarannya. Karena di situ banyak hal-hal yang membangun kita, banyak hal yang menyadarkan kita. Banyak orang hari ini hidupnya nggak sadar. Kenapa? Karena mereka jarang ada di rumah duka. Tempat yang aneh saudara. Tempat yang aneh, amin saudara.
Amin. Ya. Kesadaran apa yang dibangun dari rumah duka? Yang pertama Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, nggak usah ini itu udah di luar kepala lah pasti. Amin saudara. Karena begitu besar apa? Kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak. Melainkan beroleh hidup. Bapak Ibu ini ayat nggak ada artinya kalau di mall. Ini ayat kita nggak sadar kalau kita ada di mall. Ini ayat hanya kita sadari saat kita di mana? Di rumah duka, Pak. Baru kita ngelihat gini, puji Tuhan ya. Yang meninggal ini di dalam Kristus. Amin. Amin. Kalau kita ngelihat itu jenazah, kemudian kita mulai bilang gini, seandainya aku ada di situ, aku nggak takut. Kenapa? Karena ada Kristus Yesus Tuhan yang menjaminkan. Amin, saudara. Amin. Sehingga hari ini kita bisa berkata, mati adalah salam kanan kiri bilang, jangan buru-buru, jangan buru-buru. Jangan buru-buru, saudara. Jangan buru-buru. Baca ayatnya. Filipi 1 ayat 21. Itu ada syaratnya, saudara. Itu ada syaratnya. Filipi 1 ayat yang ke-21. Yuk. Filipi pasal pertama ayat yang ke-21. Apa katanya? Karena bagiku hidup adalah, jadi hidup Kristus baru mati keuntungan. Kalau hidupmu adalah maumu sendiri, hidupmu adalah kehendakmu sendiri, hidupku adalah aku, maka saya mau kasih tahu mati adalah mengerikan. Tapi kalau engkau hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Amin, saudara? Lu ayat ini Anda nggak ngerti kalau Anda tidak di rumah duka. Waktu kita di rumah duka baru kita sadar, ya ampun, bersyukurnya. Saya kalau lagi datang ke rumah duka yang meninggal orang Kristen, apalagi kita tahu hidupnya itu begitu taat, hidupnya baik, hidupnya seturut dengan firman Tuhan, hidupnya bijak, hidup menyenangkan hati Tuhan. Saya mau kasih tahu kematian itu bukan menjadi sesuatu yang menyedihkan. Waktu istri saya 2022 meninggal dunia, saya ngelihat, yes, saya sedih berpisah mata, tetapi di lain sisi saya bersuka cita. Kenapa? Karena dia sudah mengakhiri pertandingannya dengan baik. Amin, saudara? Amin. Iya. Pertanyaannya cuma itu. Lah kita kalau kita sering ada di mall, ini nggak kepake ini ayat. Asuransi itu kadang-kadang baru tahu manfaatnya kalau kita udah ketabrak. Iya kan? Kalau kita udah sakit, baru tahu. Asuransi sorga sama. Yesus Kristus Tuhan kayaknya kalau kita belum ada masalah, hidup taat itu kayaknya beban banget. Itu kayaknya liability yang kita mau hindari. Kayaknya bayar melulu, kayaknya melakukan sesuatu, kayaknya kasih terus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita ada di rumah duka, kita sadar. Jadi hari ini sebelum kita disemayamkan di rumah duka, mari kita belajar dari rumah duka. Amin, saudara. Salam kanan kiri, jangan keburu-buru ke sana dulu. Ya, belajar dulu, sadar betapa berharganya Yesus. Kalau yang meninggal orang yang taat, orang yang ada di dalam Kristus, penghiburannya. Kalau kita datang masuk rumah duka yang meninggal orang Kristen, apalagi orang Manado. Menunya nggak beda sama kawinan, saudara. Semua hewan ada di situ. Darat, laut, dan udara ada di situ, saudara. Orang Batak juga sama. Apa juga ada, ombus-ombus juga ada, lapet juga ada, saudara. Bapak Ibu ngerti maksudnya? Waktu Priti ditutup jalan, lagunya aja enak. Sampai bertemu. Bapak Ibu, ini yang model kayak begini nih, yang model kayak begini Anda gak dapat di toko sebelah, Pak. Anda bisa bayangkan kalau orang meninggal tanpa Kristus, kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Apa penghiburan apa yang bisa kita ucapkan? Maksimal saya hanya bisa bilang, tabah ya, kuat ya. Amin, saudara. Amin. Tapi kalau yang meninggal di dalam Kristus, kita lihat
Berbahagialah karena siapa yang meninggal di dalam Kristus, dia bersama-sama dengan Kristus. Amin, saudara. Kepastiannya jelas. Kapan kita menyadari itu? Kapan kita tahu harga itu? Saat kita ada di rumah duka. Amin, saudara. Amin. Iya, colek kanan kiri. Makanya lu sering-sering ke situ dah. Hah? Sering-sering ke situ dah. Supaya apa? Bijak. Supaya bijak. Kalau enggak, ini namanya dunia enggak ada batasnya Bapak Ibu. Masuk di dalam hati kita enggak ada batasnya. Hedonism, materialism, egoism, semuanya masuk. Tapi waktu kita datang di rumah duka, ya ampun, begini rentannya. Yang namanya apa? Hidup. Bersyukur, berterima kasih Tuhan. Ada Engkau di dalam hidupku. Amin, saudara. Amin. Kan sekarang ini masalahnya kalau beritanya di Lukas 2 ayat yang ke-10-11 bahwa kelahiran Kristus itu beritanya adalah sukacita besar. Tapi hari ini gak banyak orang bersukacita karena ada Yesus di dalam hidupnya. Berapa kita yang bangun bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Kristus masih jadi bagian di dalam hidup kita. Ada? Gak terlalu banyak Bapak Ibu. Gak terlalu banyak. Rata-rata orang bersyukur, kenapa? Karena baru naik pangkat. Karena baru lulus sekolah. Karena baru dapat cuan. Karena baru dapat proyek. Karena baru ini, baru itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apakah Yesus masih jadi sumber sukacita kita? Belajar di rumah duka. Supaya kita tahu bahwa satu-satunya sumber kesukaan adalah Kristus Yesus Tuhan. Amin, saudara? Iya, saudara boleh punya apa aja. Saudara boleh punya uang yang banyak, saudara boleh kaya raya. Percayalah sama saya, engkau tidak bisa beli sorga. Gak bisa. Sehebat-hebatnya kita gak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di rumah duka disadarin, kita disadarkan. Oh iya, betapa berharganya Kristus Yesus Tuhan. Amin, saudara. Kalaupun kematian itu datang, kalaupun kematian itu menjemput. Saya gak takut, karena aku tahu ada Yesus bersama-sama dengan aku. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Amin, saudara. Yang kedua, kita baca di dalam Mazmur pasal 90, ayat yang ke-10. Kesadaran yang kedua. Kesadaran yang kedua. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3, apa katanya? Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat apa? 80 tahun. Stop dulu sampai situ. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, engkau dan aku disadarkan bahwa hidup ini ada batasnya, Pak. Bahwa kita enggak selamanya ada di dalam dunia. Kita tahu kesudahan manusia ada di situ. Amin Bapak Ibu. Amin. Oh kalau Anda sering ke rumah pesta, Anda sering ke mall, kayaknya engkau akan hidup selamanya. Akhirnya engkau menginginkan dunia, engkau menginginkan segalanya. Itu kayaknya itu segalanya buat kita. Bahkan orang berani jual Yesus. Bahkan orang berani meninggalkan imannya hanya untuk seperak 2 perak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang-orang yang seperti ini harus belajar di rumah duka. Sadar bahwa hidup ini tidak selamanya. 70 tahunkah? 80 tahunkah? 32 tahunkah? 12 tahunkah? Batasnya ada. Batasnya ada. Makanya kalau Anda menginginkan, kalau engkau menginginkan dunia ini, coba deh sadari bahwa semuanya harus dibatasi. Amin, saudara? Amin. Kalau enggak, waduh. Kalau Anda sedang mengejar nafsu saudara, sky will be your limit. Enggak ada limitnya Bapak Ibu. Habis ini kurang, udah punya ini masih kurang, udah punya ini masih kurang. Amin, saudara? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini belajar dari rumah duka. Apa? Kita tahu bahwa segala sesuatu ada batasnya. Salam kanan kiri bilang. Terbatas bro, terbatas. Terbatas. Amin saudara. Ya, satu kali nanti akan berakhir. Kalau saudara ngaca,
saudara mulai ada rambut putih, saudara harus sadar. Amin saudara, rumah duka sudah dekat. Amin saudara. Ya. Yuk, hari ini sadari, semuanya ada batasnya. Kalau engkau hari ini lagi bahagia, kebahagiaanmu ada batasnya. Kalau hari ini engkau lagi sedih, lagi susah, kesusahanmu ada batasnya. Tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Saudara hari ini, ayo kalau lagi susah gak usah drama. Kalau lagi senang jangan lupa, jangan euforia. Bahwa satu kali nanti dunia ini pasti berakhir. Engkau dan aku pasti berakhir. Amin saudara. Yang kedua terusin, yang ketiga. Dan kebanggaannya adalah apa? Kebanggaannya apa? Kebanggaannya apa? Kesukaran dan penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, di rumah duka, saya selalu gini. Rumah duka itu membuat kita sadar bahwa hidup itu bukan soal panjang pendek umur Pak. Bu. Bukan soal kaya atau miskin Bapak Ibu. Tapi yang namanya rumah duka menyadarkan kita, hidup ini soal bernilai atau tidak. Anda punya manfaat atau enggak di dalam hidup. Saya melayani satu keluarga, waktu meninggal, anaknya minta saya untuk melayani. Terus kan biasa di dalam pelayanan ibadah kedukaan itu, kalau kemudian kami minta untuk mereka bersaksi. Untuk apa ya, obituary buat yang meninggal. Ya kan, kasih kesan, pesan untuk dia yang meninggal. Yang meninggal ini seorang laki-laki, bapak-bapak. Begitu saya bilang, saya kasih. Waktu saya datang saya udah curiga. Ini anaknya sama sekali gak ada aura sedih. Mungkin saya bilang, oh ya ini anaknya beriman. Gak ada sama sekali aura sedih. Happy-happy, tapi ya udahlah, dia ada di rumah duka. Waktu kami minta kesaksian, mulai gini, lu aja, anaknya 3, lu aja. Akhirnya ya udah deh, lu kan paling tua, ya udah, yang paling tua maju. Tahu nggak? Begitu di depan jenazah, dia berdiri, terus dia bilang gini, apa ya yang saya mau ceritain soal papa ya? Apa ya? Terus dia nanya gini, ini papa apa om sih? Katanya bilang. Saya kan bingung ya, kok kayak gitu sih? Ternyata si bapak ini, mereka masih pada kecil-kecil, bapak ini digondol kuntilanak saudara. Dia pergi, dia tinggalin keluarganya. Dibalikin sama si kuntilanak waktu sudah sakit. Jadi 1 tahun terakhir, gak sampai 1 tahun terakhir, si bapak ini ada bersama dengan keluarganya. Dan keluarganya gak bisa maafin dia. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan. Sekian puluh tahun dia menghilang, tidak bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Jadi akhirnya selesai pemakaman saya datengin lagi mereka. Yang saya mau, ini apa? Yang jadi beban saya apa? Ini keluarga harus dipulihkan Bapak Ibu. Amin. Yang meninggal ya udah meninggal, tetapi yang hidup gak boleh simpan dendam. Amin. Amin. Ini kan persoalan baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Artinya apa? Hidup ini bukan soal panjang pendek. Hidup ini bukan soal kaya miskin. Hidup ini bukan soal hebat atau enggak hebat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup ini soal bernilai atau tidakkah hidup kita untuk banyak orang. Amin saudara. Untuk Tuhan dan untuk sesama. Makanya orang selalu bilang gini, Pak, Pastor kenapa ya kok orang baik itu kayaknya umurnya pendek. Enggak, sama aja jatahnya ada, amin saudara. Enggak selalu juga orang baik umurnya pendek, makanya banyak orang enggak berani jadi orang baik, kenapa? Takut segera dipanggil. Bapak Ibu, bukan begitu. Orang kalau baik hidupnya, orang kalau bermanfaat hidupnya, orang-orang di sekitarnya itu ngerasa cepat sekali orang ini pergi. Belum cukup mereka untuk hidup bersama. Kayaknya pengen lebih lama lagi. Tapi kenapa dia udah dipanggil jadi kayaknya umurnya pendek. Amin. Amin. Tapi kalau orang itu nyebelin,
Orang nggak nanya, kenapa umurnya pendek? Enggak, dia tanya, nih kapan matinya? Apa? Ini orang kok hidupnya panjang bener ya? Hah? Udah sakit lu kemarin, udah sakit lu Pak kemarin. Udah parah saya pikir udah selesai nih. Nggak taunya hidup lagi. Saya nggak tahu Anda yang ada di mana. Saya berdoa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di mana sih? Di rumah duka. Jadi hidup itu bicara soal nilai. Bernilaikah hidup kita? Makanya ada tahun. Dibuat, dikreasi oleh manusia yang namanya tahun. Supaya engkau dan aku hidupnya bijak. 2025 di ujung harusnya kita evaluasi. Apakah hidupku sudah cukup bermanfaat untuk Tuhan dan untuk sesamaku. Amin saudara. Amin. Karena hakikat hidup itu. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang pertama bilang, nama baik lebih berharga dari minyak yang mahal. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Makanya orang Yahudi gak merayakan itu. Hari ulang tahun. Di Alkitab engkau gak lihat ada perayaan ulang tahun. Kecuali 2 orang. Dua-duanya kafir. Siapa? Fir'aun sama Herodes Bapak Ibu. 2 yang merayakan hari kelahiran. Kenapa? Karena buat mereka lahir itu belum tentu jadi apa. Orang mati baru ketahuan nilainya jadi apa. Amin saudara. Amin. Di rumah duka engkau dan aku disadarkan. Seberapa harusnya kita bernilai bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Setuju Bapak Ibu? Terusin ayat tadi. Sebab berlalunya apa? Sebab berlalunya apa? Buru-buru dan kami melayang lenyap. Di rumah duka saya selalu banyak kali orang bilang gini, iya loh baru kemarin Pak saya itu masih WA sama papa. Nggak taunya pagi dibangunin udah nggak bangun, udah nggak ada. Baru kemarin, hari ini dunia penerbangan sedang berduka. Kenapa? Karena ada pesawat jatuh di daerah Maros. Cuman 20 km kira-kira dari bandar udara Hasanuddin. Enggak jauh Bapak. Dan kebetulan anak rohani saya ada di situ. Dari kemarin kita cari kepastiannya sampai hari ini juga belum tahu. Any survivor atau enggak. Juga belum tahu karena tim SAR baru yang darat baru sampai tadi pagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kakaknya, dia telepon saya doain, nangis. Kakaknya bilang, tadi malam aku baru bercanda sama dia. Aku ngobrol sama dia. Pagi saya dapat berita itu. Dan hari ini dia gak tahu keberadaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, that's life. Makanya kalau hari ini masih ada kekasih-kekasihmu di sekitarmu tuh hargai. Kita nih kadang-kadang Bapak Ibu lupa bahwa kekasih kita itu gak selamanya ada. Dan berlalunya buru-buru. Akhirnya apa? Kita kalau udah berkelahi, asik berkelahi bertahun-tahun. Kita simpan. Seolah-olah itu ada hubungannya sama harkat dan martabat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu. Berlalunya buru-buru. Amin saudara. Amin. Pada saat yang tidak terduga. Makanya saya kalau tanya umur panjang apa pendek? Pendek. Kenapa? Karena saya gak tahu ujungnya. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa. I don't know. Makanya firman Tuhan bilang, jangan khawatirkan hari esok. Kenapa? Karena kita belum tentu sampai besok. Gak usah khawatirkan tahun 2026. Tiap hari, kalau kita bangun, mata kita terbuka, bersyukurlah untuk Kristus jadi bagian dalam hidup kita. Amin saudara. Jadi yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, belajar dari rumah duka. Rumah duka menyadarkan kita bahwa hidup itu berlalunya sangat cepat. Pup, tiba-tiba kita gak ada. Hari ini kalau masih ada suami, masih ada istri, masih ada anak-anak, masih ada menantu, masih ada orang tua. Ayo hargai itu. Jangan jadi generation stupid. Apa generation stupid?
Papa, mama, anak 3, anak 4, duduk satu meja, masing-masing pegang gadget, masing-masing pegang handphone. Nggak ada yang ngobrol. Saya cuman bilang nih gimana ya kira-kira. Ya dunia ngajar kita begitu, supaya apa? Supaya nanti kalau tiba-tiba mereka tidak ada, engkau masuk pada satu stage namanya menyesal. Orang itu kadang-kadang tahu arti, tahu harga dari seorang yang ada di sekitar kita saat dia udah gak ada Bapak Ibu. Baru kita sadarin, ternyata aku kehilangannya. Selama aku udah, hari ini kalau engkau masih ada mama, ayo jangan sia-siakan. Masih ada papa, jangan sia-siain Bapak Ibu. Hidup itu berlalunya buru. Salam kiri kanan depan belakang minimal 4 orang, gak sampai 4 orang gak masuk surga. Bilang sama dia, berlalunya buru-buru. Berlalunya buru-buru. Amin. Iya Bapak Ibu. Aduh, dunia ini berakhir cepat sekali. Dunia ini berputar cepat sekali. Iya kan? Iya. Kalau kita udah sadar, ternyata gue udah tua ya. Gitu. Ya. Kayaknya baru kemarin gue remaja. Ya itu, that's life. That's life. Ini adik-adik yang ada di samping nih, ya kan? Iya, sekarang masih muda, gue masih muda. Ntar tiba-tiba tua Anda. Dia serius. Hah? Without you realize it, tiba-tiba Anda udah tua. Gitu. Anda udah tua, gue udah tua ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo hiduplah bijak. Hargai setiap waktu yang masih ada dan jadi milik kita. Amin, saudara? Ya. Dan yang kelima, yang terakhir. Pelajaran dari rumah duka. Yuk Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 14 Bapak Ibu. Matius 25 ayat yang ke-14. Ya kita baca sama-sama. 2, 3, apa katanya? Sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan apa? Hartanya siapa? Hartanya siapa? Hartanya Tuhan kepada hamba-hambanya. Baca ini, perikop ini, di Matius 25, itu harta gak pernah dibalik nama jadi punyanya hambanya. Iya Pak ya? Kenapa? Ayat 19 yuk. Ayat 19 baca. Matius 25 ayat 19, apa katanya? Lama sesudah itu, artinya apa? Pada waktu yang tidak terduga pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan apa? Itu membuktikan bahwa hamba itu tidak pernah punya apapun. Apa yang ada sama dia, itu adalah punyanya sang Tuhan. Sama di rumah duka kita disadarkan bahwa Anda dan saya tidak punya apapun. Amin saudara? Amin. Apa yang Anda punya? Oh saya punya ruko Pak, oh saya punya tanah Pak, oh saya punya kebun sawit Pak, oh saya punya ini, saya punya itu. Apa buktinya bahwa itu punya saudara? Oh iya itu sertifikatnya atas nama saya, tunggu masuk peti Bapak Ibu. Tunggu masuk peti. Itu surat-surat di balik nama. Ada yang masih nama saudara? Enggak ada, semuanya tinggal. Anda dan saya enggak punya apa-apa Bapak Ibu. Amin. Amin. Kalau hari ini itu ada di tangan kita itu semua, itu adalah talenta yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Tuhan percayakan, kelola itu baik-baik karena satu kali nanti engkau harus mempertanggungjawabkannya. Amin saudara? Amin. Di mana? Di rumah duka. Kalau enggak pernah ke rumah duka, kita tepok dada karena rumah kita mewah. Kita tepok dada karena mobil kita mewah. Kita tepok dada karena rekening kita penuh. Kita tepok dada karena posisi kita CEO. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadari semuanya bukan punya kita. Jangan ownership yang naik, stewardship yang harus lebih tinggi. Engkau dan aku tidak pernah didaulat
tidak pernah diberi mandat untuk jadi pemilik. Engkau dan aku hanya sebagai pengelola. Amin saudara. Jangan tepok dada karena suaramu bagus. Jangan tepok dada karena kau jago main musik. Jangan tepok dada karena engkau hari ini dalam tanda kutip seperti orang berhasil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semuanya itu satu kali nanti akan dipertanggungjawabkan. Setuju Bapak Ibu? Amin. Makanya kalau 2026 engkau mau menyenangkan Tuhan, sering-sering ada di rumah duka. Belajar dari rumah duka. Amin saudara. Saya terlalu percaya hidupmu dan hidupku akan menjadi hidup yang bijak. Engkau tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Engkau tahu artinya hidup. Engkau tahu bagaimana engkau harus hidup. Amin saudara. Engkau tahu bagaimana engkau harus mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Sehingga hal ini gak akan terjadi. Ayat 30 yuk, Matius pasal 25 ayat 30. Ini tidak terjadi dalam hidup kita. Matius 25 ayat 30 apa katanya? Ayatnya yang ke-30. Ya, 2, 3. Yang keras, apa? Ada rumah Bapa, ada tempat di mana ada ratap dan kertak gigi. Ratap itu artinya Anda hidup. Kertak gigi itu artinya ada sakit yang kau harus tahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdoa gak ada seorang pun di antara kita sampai ke tempat ini. Amin saudara? Amin. Caranya sederhana, salamin lagi 4 orang. Depan belakang bilang, jangan jadi hamba tak berguna. Gitu, saudara. Jangan jadi hamba tak. Hidup dalam dunia bermanfaat dong. Hidup dalam dunia bernilai dong. Amin saudara. Iya, supaya sepanjang 2026, 2027 sepanjang tahun-tahun hidup saudara, engkau menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kau gak akan turun, kau akan terus naik, engkau bukan ekor, Tuhan pimpin engkau jadi kepala. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhanku Bapakku. Saudara belajar sesuatu pagi ini? Yang belajar angkat tangan. Ya turun pelan. Salam kanan kiri bilang jangan cuma belajar, lakuin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Nya Tuhan. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Katakan. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Glow Fellowship Center katakan jadikan lagu ini doamu. Kalau lagu ini doa dan keinginanmu, kalau lagu ini cita-citamu, angkat 2 tanganmu di hadapan Tuhan. Buka hatimu. Buka hatimu. Buka hatimu. Buka hatimu. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Dia. Oh,
serahkanmu, serahkanmu. Hanya itu, hanya itu. Amin. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkan hatimu Tuhan. Yes. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduan. Amin, amin, amin. Hanya itu kerinduan. Haleluya, lebih keras, lebih semangat. Bapa, hamba berdoa hari ini meletakkan umatmu ke dalam tangan kuat kuasa. Mereka yang hari ini berdoa, mereka yang hari ini berkomitmen. Aku mau menyenangkan hati Tuhan sepanjang hidupku. Aku mau bijak, aku mau belajar Tuhan supaya hidupku berkenan bagi Tuhan. Terima kasih. Itulah respon kami terhadap keselamatan yang Kau sediakan. Kasih karunia yang kami terima. Sehingga Bapa, kasih karunia itu tidak sia-sia. Tetapi kami menjadi orang-orang yang bekerja lebih keras dari orang-orang yang lain. Bukan karena kami, tetapi kasih karunia yang bergerak di dalam kami. Terima kasih Tuhan, aku meletakkan umat ini ke dalam tangan-Mu, gereja ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di tempat ini kami bukan hanya sekedar berkumpul. Di tempat ini bukan di-entertain, tetapi di tempat inilah kami dibentuk. Diubahkan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa ucap syukur, umat percaya diberkati, katakan amin.